Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan dari kelas 02 TPLN 010 ingin menyampaikan materi mengenai teknologi informasi pada era digital saat ini. Poin pertama adalah perkembangan informasi saat ini. Perkembangan teknologi era digital saat ini bisa dibilang cukup pesat. Hal ini dibuktikan semakin mengurangi penggunaan kertas dan media tulis lainnya, dan kita lebih beralih ke media-media teknologi yang lebih berkembang pesat. Contohnya adalah Google Search, di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan lebih mudah hanya dengan mengetik informasi yang kita butuhkan. Lalu adapun dampak negatif dan positif dari perkembangan teknologi saat ini. Yang mana dampak positif tersebut yang pertama adalah kemudahan memperoleh informasi. Bukan sebuah hal baru bila kita tahu saat ini memperoleh informasi sangatlah mudah. Dengan mengetik informasi yang kita butuhkan di Google Search, maka akan tampil begitu banyak artikel yang bisa kita gunakan untuk menjadi pacuan informasi tersebut. Lalu yang kedua adalah informasi yang disampaikan lebih up to date. Lebih update karena dengan perkembangan saat ini, kita dapat memberikan atau memperoleh informasi dengan lebih cepat dan akurat. Lalu yang ketiga adalah penghematan biaya dan tenaga. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga atau biaya untuk memberikan atau memperoleh informasi, seperti contohnya adalah mengirim pos yang pernah kita lakukan dulu. Yang keempat adalah komunikasi yang tidak terbatas. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kita dapat berkomunikasi bahkan dengan orang dari berbagai negara. Poin kelima adalah media pertukaran data. Dengan adanya poin keempat, kita dapat melakukan pertukaran data yang tak terbatas. Misalnya, dengan melakukan pertukaran informasi melalui email. Lalu, selain dampak positif, tentu ada dampak negatif yang kita dapatkan. Yang pertama adalah semakin sempitnya ruang privasi. Semakin banyak informasi yang kita taruh di internet, maka semakin banyak peluang untuk orang lain lebih mengetahui data atau informasi pribadi kita, seperti yang sedang ramai dibicarakan mengenai bocornya data di Tokopedia. Nah, di artikel ini kita bisa tahu bahwa data pribadi konsumen bocor, yang mana data tersebut adalah hasil dari registrasi yang kita lakukan, seperti menaruh email ataupun nomor telepon. Lalu apa sih dampak bahayanya? Bahayanya adalah penyalahgunaan dari data tersebut. Kita bisa lihat di artikel ini, yang mana nanti saya akan taruh di deskripsi. Balik lagi. Yang kedua ada penyalahgunaan, seperti yang saya bilang tadi. Penyalahgunaan di sini dampaknya berbagai macam. Apabila poin pertama yang tadi sudah terjadi, macam-macam efek yang dapat ditimbulkan di penyalahgunaan data tadi adalah seperti yang ditampilkan di artikel CNN Indonesia tadi. Lalu poin ketiga adalah carding. Carding adalah penggunaan kartu kredit orang lain. Dengan informasi atau data pribadi yang telah diretas, maka dengan mudah oknum-oknum tidak bertanggung jawab menggunakan kartu kredit kita dengan seenaknya, seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum-oknum penipuan lainnya. Lalu ada pun pencegahan dalam penyalahgunaan informasi. Berbagai macam cara dapat kita lakukan. Salah satunya adalah dengan tidak sembarangan mencantumkan data atau informasi yang bersifat pribadi dalam sebuah platform. Adapun apabila sudah terjadi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan 2 kali verifikasi akun. Seperti contohnya adalah melakukan 2 kali verifikasi pada akun Google Anda. Sekian materi ini bisa saya sampaikan. Dalam video ini kita dapat belajar bahwa kita harus menggunakan teknologi ini dengan bijak, agar tidak menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.